Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yoria dengan NIM CO0504242013 dari prodi SKC 3A. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan web yang saya buat. Di sini saya membuat sistem informasi pengolahan data pegawai (SIMPEG). Nah, untuk tampilan halaman loginnya saya buat seperti ini. Lalu di sini kita coba login. Nah, di halaman dashboard di sini ada menampilkan total pegawai, ada 16 pegawai, 5 departemen, 10 proyek, dan total anggaran dalam proyeknya. Lalu di sini juga di dashboard ini menampilkan status proyek. Di sini ada proyek yang aktif, planning, on hold, dan selesai. Lalu di sini juga ada performa tim untuk kepuasan, produktivitas, kualitas, ketepatan, dan inovasi. Lalu di sini juga ada status pegawai yang aktif dan yang sedang cuti. Ini contoh yang sedang cuti statusnya. Lalu di sini juga menampilkan aktivitas pegawai minggu 1, minggu 2, minggu 3. Di sini ada rendah, sedang, dan juga tinggi aktivitas pegawainya. Di sini juga rekrutmen per bulan. Di sini ada juga menampilkan anggaran proyek per bulan. Nah, lalu di bagian unit kerja, di sini kita bisa mencari departemen mana yang kita mau. Misal ini. Nah, dia akan langsung kita bisa nge-search lah supaya mudah saat mencari departemen yang dicari. Lalu di unit kerja di sini menampilkan ID departemen, nama departemen, lokasi kantor, dan jumlah pegawainya. Ada 4 orang di dalam departemen IT Development. Ini juga bagian struktur jabatan. Sini menampilkan ID jabatannya, nama jabatan, gaji pokok, jumlah pegawai. Lalu di bagian data pegawai, nah di sini menampilkan data pegawainya, yaitu nama pegawai, foto, NIK, email, status jabatan, dan departemen. Nah, kita coba buat satu pegawai lagi. Di sini kita buat untuk foto, kita ID-nya di 77. Lalu nama pegawainya Muhammad Tes. Nah, email kita kosongkan saja karena saya membuat di database-nya itu ada trigger generasi otomatis. Jadi di dalamnya ini bukan. Nah, di dalamnya ini jika email yang saat saya isi itu kosong, maka dia akan menambahkan nama pegawai yang diinput, lalu mengubah spasi menjadi titik, dan lower ini mengubah huruf besar menjadi huruf kecil, lalu concat ini menghubungkan nama pegawai tadi dengan domain skc.com. Lalu set new email ini set membuat emailnya, kita coba kosongkan, dan ini kita ganti huruf besar. Kita kosongkan, status pegawai kita aktif, lalu kita pilih jabatannya di developer, IT departemen, alamatnya Banjarmasin.
foto, kita kasih foto. Aduh, tanpa foto aja. Kita coba create. Oh, nicknya tertinggal. Nicknya 88 aja. Kita coba create. Nah, berhasil di create. Kita coba cari yang juga banyak. Nah, sudah berhasil ditambahkan. Dan tadi emailnya otomatis tertambahkan. Kita juga bisa hapus pegawainya. Dan sudah berhasil terhapus. Nah, setelah pegawai yang tadi dihapus, maka akan masuk ke pegawai non-aktif, yaitu tadi Muhammad Jakaria, Muhammad Jaka, dan Muhammad Jaka SKJ.com. Nah, tanggal keluarnya ada tanggal 5 Januari 2026 jam sekian. Lalu kita bisa view yang pegawai yang sudah keluar atau non-aktif. Nah, tanggal keluar, alamat, nick, dan email. Lalu di bagian proyek, di sini saya membuat tabel proyek, yaitu ada ID proyek, nama proyek, dan anggaran, dan juga tanggal mulai proyek itu dibuat. Nah, di proyek ini juga saya membuat trigger anggaran update. Jadi jika anggarannya itu tidak sesuai dengan anggaran jika anggaran baru ini tidak sesuai dengan anggaran yang sudah lama tersimpan, maka dia akan memunculkan error isinya SQL state 4500 dan set pesan tolak asis dilarang mengurangi anggaran ini untuk biar tidak ada korupsi. Jadi anggarannya sesuai, dan juga menghindari salah input. Kita coba buat ide proyek proyek tes sistem data pegawai tes. Lalu kita masuk anggarannya. Nah, contoh kita masukkan yang tidak sesuai 1000. Tanggal mulainya create, dia akan muncul error. Nah, scale set 4500, anggaran minimal 1 juta. Nah, coba kita kembali masukkan di angka di atas 1 juta. Di proyeknya kita 8. Nah, kita coba masukkan yang penting di atas 1 juta. Kita coba create lagi. Nah, proyeknya berhasil ditambahkan. Nah, di sini juga ada penugasan proyek untuk pegawainya. Di sini ada ID penugasan, pegawai, proyek, peran, tanggal penugasan. Jadi kita bisa kasih penugasan proyek pada pegawai. Contoh di sini saya buat penugasannya. Nah, kita coba yang tadi, lalu ID penugasannya. Apa ya? 87 lah. Saya lihat, nah siapa yang mau, misal kita klik nama Cakaria, pegawainya administrasi bisnis data, penugasannya kita atur
15. Nah, sudah berhasil ditambahkan. Nah, langsung muncul ID penugasan PN87 pegawai Muhammad Karya, lalu administrasi basis data proyeknya, lalu tugasnya administrasi basis data, proyeknya sistem pengolahan data pegawai tes, dan administrasi basis data tadi tanggal penugasannya sesuai yang saya masukkan. Di sini juga menampilkan laporan dan statistik. Di sini ada nama pegawai, Muhammad Karya, uji coba email, nama pegawainya Muhammad Karya, uji coba email, dan jabatannya sistem analis administrasi. Jadi kita bisa cek pegawai, jabatannya apa, departemennya apa. Nah, di sini kita bisa pilih nama pegawai, jabatan, dan departemennya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.